لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد البر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وأصل وجودنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Semoga hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Dimatikan dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan iman, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ma'al afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah lewat hampir 1 bulan, mungkin 1 bulan kita daripada bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Begitu cepat waktu, bahkan seakan-akan waktu berlari meninggalkan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salafun as-salihin, ulama-ulama kita terdahulu itu, mereka apabila lewat bulan Ramadan, mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal ibadahnya pada bulan Ramadan. Bahkan disebutkan para ulama kita terdahulu salafus saleh, mereka meminta setelah Ramadan untuk diterima amal ibadah mereka pada bulan Ramadan selama 6 bulan. Jadi bukannya 6 bulan setelah Ramadan itu setiap harinya, setiap habis sholat yang diminta supaya amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal, 6 bulan itu mereka selalu meminta kepada Allah supaya amal ibadah mereka diterima di bulan Ramadan. 6 bulan berlalu. Apabila lewat 6 bulan dari Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ya kan, Sya'ban, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umur, supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ulama-ulama kita terdahulu itu bukannya setahun itu masih suasana Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan suasananya meminta supaya
dikabulkan, diterima ibadah di bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa supaya dipanjang umur bertemu lawan bulan Ramadan. Jadi Ramadannya bukan pada bulan puasa bulan Ramadan itu aja, tapi sepanjang tahun adalah Ramadan bagi mereka. Kemudian tanda-tanda amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan itu ada tandanya. Dari awal Ramadan kita puasa, baca Al-Quran, ibadah sunnah. Tanda-tanda amal ibadah kita itu diterima di bulan Ramadan, tandanya apa? Disebutkan oleh para ulama, bahkan guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid mengatakan, apabila tuntung bulan puasa, beliau selalu mengingatkan buat mulut dulu. Jadi dari sini tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan, diterimanya amal sunnah di bulan Ramadan, diterimanya bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Dari sini tandanya ada perubahan di dalam diri kalian setelah bulan Ramadan. Tapi ini gak saya menilai diri sendiri, jangan kesan menilai orang. Kita melihat diri kita ini Ramadan semalam diterima oleh Allah Ta'ala atau keadaan, atau ibadah kita cuma dianggap ainjaan, dompet ainjaan, tidak dianggap. Jadi tanda-tanda diterimanya di sini ada perubahan setelah Ramadan. Apa perubahannya? Perubahan di dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau dulu sebelum puasa koler ke masjid, habis itu masuk bulan Ramadan rajin ke masjid. Nah, tanda rajinnya pian itu di masjid, tanda diterimanya rajin pian itu di masjid selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan tandanya tambah rajin ke masjid. Bukan sebelum Ramadan kada pernah ke masjid, Ramadan ke masjid, setelah Ramadan hilang ulama. Habut imam mencari, dari imam pengumuman apa ya orang, kami kehilangan sesuatu. Apa aja orang kehilangannya? Aku kehilangan makmum. Biasanya bulan Ramadan hibah, ini kenapa? Kurang ulama. Jadi tandanya diterima oleh Allah Ta'ala setelah Ramadan rajin ke masjid. Kalau sebelum Ramadan koler baca Al-Quran, tanda baca Al-Quran yang di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Setelah Ramadan ini masih tetap baca Al-Qurannya, kan digembleng selama sebulanan baca Al-Quran. Setelah hari raya tamat baca Al-Quran, membuling pulang Al-Quran ke atas lemari. Ada dibaca lagi, diangkat ke atas lemari. Tidak pernah turun-turun. Karena turunnya pas nuzulul Quran bulan puasa. Kalau dulu ada pemilihan sebelum Ramadan wani lawan laki, adakah ibu-ibu di sini atau mendengar suara ini? Kalau dulu sebelum Ramadan ada pembinian, ada seorang istri nang wani lawan laki, tanda amal ibadahnya diterima oleh Allah di bulan puasa semalam. Setelah Ramadan, setelah hari raya, dinya ada wani lagi lawan laki, menurut patuh. Kada wani lagi mengangkat suara lawan laki, kada wani lagi merangkut lawan laki. Tuhan biar rancanglah di rambut ini. Bina antuk-antuk iya tuh. Tanda puasanya diterima oleh Allah. Setelah puasa ini kededak lagi namanya merangkut lawan laki. Ibu-ibu merangkut lawan laki itu bahaya. Jangan memamai, jangan menyakiti hati laki, merangkut. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan disebutkan, ditulis oleh
Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Uqudul Lajjain fi Huquqiz Zawjain, biar Nabi seorang perempuan yang memasang muka masam merangut lawan laki, kemudian kada sampat bertaubat lawan Allah Ta'ala, kada sampat minta halal lawan lakinya, kemudian dia meninggal, maka ketika dibangkitkan dari kuburnya nanti di hari kiamat, muhanya hilang, keluar dari kuburnya muhanya hilang, hanging. Walau di dunia emas, inya kebungasan bini itu kada bernilai kalau inya kada berakhlak lawan lakinya. Walau emas ini tapi perawatan nyamanlah di rumah, ada nyaman, rumah kayak neraka. Tapi kalau muha bini bungas tapi setuju senyum, tidak ada rumah. Kita boleh begawi lapar awak, kemudian sampai di rumah ada kendaraan gitu dan di muka rumah disambutnya sudah, kita hendak ambil helmnya duluan nama ambil sini udah nama menyimpan akan sambil dengan senyumnya pulang masuk rumah, ayo pulang biar dilok dulu ulun olah akan apa nih, teh hangat dah, kopi hangat dah, susu hangat dah, nyaman kada? Nyaman, hilang ujung kita. Asalnya di kantor, sumpah guling ke rumah, ya Allah, hati merasa ini. Subhanallah. Itu ngarannya perempuan yang berkah. Jadi kalau sebelum Ramadan ketujuh menyakiti laki, merangkul lawan laki, memamai laki, tanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Setelah Ramadan tidak ada lagi sifat-sifat itu. Rumahnya menjadi baiti jannati, rumahku adalah surga. Yang dulunya sebelum Ramadan seorang suami ketujuh zalim lawan bini, nah, ada juga tadi biniannya laki yang pulang, ketujuh zalimnya apa? Ketujuh menyakiti bini, ketujuh sarek lawan bini, ketujuh memamai bini. Ini laki yang ketujuh kayak ini laki yang ada berkah, ada berkah. Zalim lawan istri, padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kata Nabi Muhammad adalah yang paling baik lawan keluarganya, paling baik lawan bininya, paling baik lawan anak-anaknya, dan aku jar Nabi adalah orang yang paling baik lawan keluarga. Kadang-kadang orang ini maaf, kalau lawan-lawannya subhanallah akrabnya minta ampun, kadang pernah sarek lawan-lawan. Kalau sudah mentraktir kawan wali habis-habisan, makan apa aja ikan. Kalau di luar rumah dengan kawan di kantor luar biasa ramahnya, tapi kalau sudah bulik ke rumah lawan bini lawan anak kayak singa. Ini jar Nabi lain orang terbaik. Coba lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kadang pernah sarek lawan bininya. Oh itu tuh Nabi, Ustaz itu udah lain Nabi. Siapa lagi yang kita turuti? Bagaimana merubah diri, merubah kelakuan supaya mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi siapa? Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika mendengar kabar bahwa Nabi hendak datang, subhanallah, membersih rumah. Nah, dibersihi rumah. Ini tanda-tanda bini perempuan solehah. Tanda-tanda perempuan solehah itu, ia menjaga
kamar dibersihkan, dapur bersih. Apabila memasak, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Kamarnya rapi terus, bersih terus. Ini kadang spraynya 3 bulan berganti. Mau masak banyak yang kayak gitu. Alasannya besi anak halus, Ustaz, karena rimur semua. Saking gembiranya Sayyidah Aisyah ketika mendengar. Singkat cerita, diolahkanlah minuman. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi keluyuhan, mukanya kayak kelihatan duduk itu, dipersilahkan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, biar duduk di sini dulu, diampari karpet yang segar, yang bagus. Dipersilahkan Nabi duduk, disuguhkan minuman. Kalau kita wah ini mungkinlah teh lah, teh hangat, kopi gitu. Rasulullah gembira disambut oleh bibi. Nah, ayo contohkan tadi. Akhirnya diminumlah minuman tersebut. Diminum oleh Rasulullah. Diminum oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah menunggu. Biasanya Nabi kalau disuruh di baju pasti disisain sedikit. Sisanya itu dijulung lawan bininya. Diajari tentang keberkahan. Dijuluminya lawan minum, tapi ini minumannya anak dihabisi oleh Nabi. Sayyidah Aisyah memperhatikan, jadi pikirnya di dalam hati, aduh, pada disisakan Nabi kali ini kenapa nih? Pada dapat berkah, aku akhirnya ditabur, ya Rasulullah. Kenapa gitu? Biasanya dia menyisakan minuman itu, kenapa tidak dihabiskan? Oh, hendak lahir Nabi. Ini hendak ulun mengambil keberkahan. Dijulung oleh Nabi ke Sayyidah Aisyah. Diambillah oleh Sayyidah Aisyah minuman itu. Diminum oleh Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi? Rupanya banyu itu yang seharusnya diisi gula, saking himungnya di dapur, tawuruk, tabuati dia. Apa rasanya kira-kira banyu itu? Biar dia banyu kopi, biar ditujuin semuanya. Biasanya kan gulanya ini mengolahkan pas, mantap rasanya. Diisi itu ya. Amun pian kira-kira keuyuhan kayak tadi kada terminum itu kopi hanya mencapai mutu sudah. Apa ini olah minuman pada zaman lalu? Nyumpah loh, nyumpah biasanya. Coba lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Kada mau menyakiti hati bininya, kada mau menyakiti hati bininya. Sampai Sayyidah Aisyah menyadari sendiri. Nah, bahasa kita itu rasa ipang nih, amun kita kayak itu, amun sudah kada nyaman, rasa ipang nih pina kuah nih, pina hambar lalu. Amun kita habis kau ya, habis gak gula, kada manis nih, kita memamai lawan ini. Rasulullah kada mengajarkan bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang dengan keluarga, bini biar menghalalkan ini lawan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Merelakan dirinya berpisah dari orang tuanya demi pian. Kenapa ketika berumah tangga hanyar jalan setengah tahun, ada anak hanyar setahun, ada anak hanyar dapat anak seikung, hamun rumah, ketidak penghargaan lawan seorang perempuan. Itulah yang banyak terjadi di rumah kaum muslimin sekarang. Nang laki kadang menghargai lawan bini, nang bini kadang menghormati lawan laki. Rumah tangga itu untuk menuntun kita kepada keridhaan Allah. Apabila kita mendapatkan keridhaan Allah, kita masuk surga ya sama-sama lawan ini. Jadi kembali lagi, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah, ada perubahan, kada mau lagi
lawan bini, kada mau lagi kasar lawan anak, nang bini kada mau lagi memamai lagi, nang bini kada mau lagi pasang muka rambut lawan lagi. Mudah-mudahan kita seberataan mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ada perubahan apa aja? Yang sebelum Ramadan pelitnya minta ampun. Tahu lah biar pelit. Apa bahasa Banjarnya pelit? Engken berajut, baju diganggam kada titik. Saking engkennya mengeluarkan duit kesan kebaikan itu pada mau. Orang hendak memaulidan, orang hendak pengajian, orang hendak bangun pesantren, orang hendak bangun musola, orang hendak bangun masjid, kadang mau lalu membantu. Tapi kalau urusan bedang-bedang sidin mendulunya. Tapi kada datang di situ, misalnya di Hanau. Adalah di sini. Nah kayak itu, nomornya ada sama aja kita berarti. Pemurah, tanda orang soleh itu pemurah. Tandanya wali itu pemurah. Kalau ada orang ngaku-ngaku wali, kada pemurah rambutnya. Pemurah ketujuh membantu orang, memperhatikan tetangga. Yang ada tapi mampu dibantu, diperhatikan, ada anak yatim dibantu, disekolahkan. Luar biasa itu. Jangan lagi engken. Al-bakhil Allah walau kana aliman. Orang yang engken itu musuhnya Allah walaupun dia alim. Apalagi kada alim, jahil orangnya, sudah jahil engken pulang la ilaha illallah. Wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang dermawan, yang Nabi itu adalah kekasihnya Allah walaupun dia itu jahil. Orang yang pemurah disenangi, rancang-rancang sedekah. Sedekah sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah secara rahasia sembunyi-sembunyi, jar Nabi, itu memadamkan kemurkaan Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buyutnya Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, diberi gelar As-Sajjad karena beliau banyak sujud. Setiap malam sembahyang sunnahnya 1000 rakaat. Itu ketika beliau di Madinah, tidak tahu yang biasa mengandaki baras di muka lawangnya orang miskin. Jadi setiap orang miskin di Madinah itu kadang-kadang setiap malam, kadang-kadang beberapa minggu sekali itu ada baras di muka rumah. Ada tahuan siapa anak sedekah. Setelah Sidin meninggal, hanya ketahuan. Kenapa? Karena orang yang memberi baras tidak ada lagi. Dan anak memberi tahu juga yang tukang mandi Sidin. Ketika dimandiin jenazah Sayyidina Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi, itu di bahunya sini hirang, bahu kanan ini hirang, bergaris hirang. Jadi nomor tukang mandi, kenapa jadi imamnya di sini? Orang alim, orang soleh, orang wali, cucunya Nabi, keturunannya Nabi, hirang sini. Bertanya-tanya, ya kenapa? Bekas hirang. Ditampuni dengan keluarganya, kada datang tahu. Nang tahu cuma seiku orang. Siapa? Udang sini, pembantu sini. Karena suatu malam pergok oleh pembantunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini tengah malam keluar rumah, membawa baras dipikul sini sorangan. Jadi tali bakal memikul baras tadi, membakas di
di bahu Sidin. Suatu malam dia membantu Sidin, wahai imam, hendak kemana dia? Membawa baras malam-malam kayak ini. Barat, ulun jangan membawakan. Bertahan Sidin. Kemudian berbalik menghadap ke pembantu. Jar Sidin, apabila engkau hakun memikul dosa aku di akhirat kena, ayo aja gantikan aku. Apa jar Sidin Ali Zainal Abidin? Apabila engkau hakun memikul dosaku kena di akhirat, ayo aja gantikan aku. Akhirnya membantunya kadoan. Setiap malam keliling membantu orang-orang miskin. Sampai ke dalam tahunnya itu dinamakan dengan sedekah sir, sedekah rahasia. Dan itu mengundang keridhaan Allah. Dan ilmu yang kayak ini dituruti oleh anak cucu keturunan Sidin. Ada di Jawa Timur itu, tepatnya di Bangil. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahih. Itu gawean Sidin setiap malam bersedekah lawan tukang-tukang becak. Mirip kayak datuknya tadi. Jadi dia amplop di Sidin duit. Jadi setiap malam, tentang malam Sidin keliling. Sudah hafal Sidin di kampung Sidin situ, siapa yang tukang becak, siapa yang miskin. Jadi dia amplop di Sidin duit, dimasukkan Sidin di bawah lawan orang-orang masukkan Sidin. Setiap rumah orang-orang miskin, orang-orang tukang becak. Kedatangan tahunnya bahwa nama sedekah itu Sidin. Orang akan tahu bahwa Sidin nama sedekah setelah Sidin meninggal. Kenapa? Kedatangan lagi nama sedekah. Jadi dia orang Sidin itu mah setiap malam sedekah. Nah, kita ini kada usah sekolahan sini, se-RT kita aja hafalah kita siapa orang yang miskin yang ada mampu di situ. Hafal kada? Hafal aja, ngasihan akan benar. Siannya tidak uyan kada tapi. Niat anak membantu itu kada perhatian anak bersedekah itu kada. Ulun di pas-pasan terus menunggu sugih kena, menunggu sugih, kada sugih ya apa ya. Namun kada wajah ini bersedekah. Luangkan sedikit rezeki kita itu sedekah. Sedekah itu membawa berkah. Mana kosan sedekatun itman. Harta yang disedekahkan itu jangan tidak berkurang. Nah ada itu bertambah, berberkah. Kalau anda harta biar berkah, banyak-banyak sedekah. Jangan engken. Jangan orang membuang ke pengasih. Bahasa Banjar engken. Tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tambah rajin membantu orang. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang sangat penting yang perlu kita amalkan. Hadisnya pendek tapi maknanya luas. Apabila diamalkan menumbuhkan bertambahnya iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jar Nabi, ahibbullah lima yabdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahibbullah wujuban, cintailah oleh kalian Allah. Mencintai Allah itu hukumnya wajib.
Supaya tumbuh cinta, apa caranya? Limpahnya cinta kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kepada kalian, kita pasti sayang lawannya. Ya Pak, ada orang setiap hari datang ke rumah dia, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Menjulungi kita dulu. 100.000 setiap pagi, 100.000 setiap pagi, 100.000 setiap hari, 100.000. Dapat seminggu, maka kita akan sayang lawan orang, ya Pak. Apalagi setiap hari selama sebulan, maka kalau usah gawe nanti sudah metek di rumahnya, ada orang membantu setiap hari. Kita bakalan sayang lawan orang itu, cinta lawan orang itu. Kenapa? Karena ini berbuat baik lawan kita. Dan tabiat manusia lagi, apabila orang itu memusuhinya, tidak dapat tujuh lawaninya, pastinya tidak dapat tujuh. Benci juga lawan orang itu. Itu hanya makhluk, itu hanya manusia. Kayak apa dengan Tuhan kita Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Saking baiknya Allah Ta'ala itu lawan kita sudah. Saking baiknya Allah Ta'ala tidak pernah melupakan kita, walau cuma sekejap mata. Tidak pernah Allah Ta'ala lupa. Diberi terus kita nikmat, diberi terus kita nikmat. Dan Allah Ta'ala tidak pernah memberi kita sisa berapas oksigen. Pernah Allah Ta'ala memberi kita suatu hari sisa oksigen. Yakin ulun kalau diberi Allah Ta'ala sisa oksigen, dia bisa tertilantang di tengah situ. Cari pojok situ mendadak oksigen, cari sana mendadak mana kita mau hinap. Saking mahalnya oksigen yang diberikan oleh Allah Ta'ala lawan kita. Apabila dia masuk rumah sakit, ada tapi kalau hinap diberi orang oksigen berapa bayar setahun. Ini kita diberi Allah Ta'ala gratis. Sayangnya minta ampun Allah Ta'ala lawan kita. Dibarinya kita mata, sepasang tulang kanan. Kada diberinya mata gitu pula, kada diberinya mata gitu, kada dipeliharakannya mata kita. Dipeliharakannya. Bukti Allah Ta'ala memelihara mata kita, dia olah sini, menciptakan lagi karning di sini. Kemudian bulu mata. Dan mata ini sensitif. Apabila kita berjalan, naik sepeda motor, ada debu, kada usah disuruh Pak, artinya itu mengijik surangan. Pernah lah ya, menyuruh mata biar mengijik. Lagi sepeda motor gitu, ada debu, ayo mengijik. Udah pernah, tutup surangan. Apabila kita masuk pulang debu ke mata, seumpamanya langsung ya mata itu mengeluarkan banyu, supaya mengeluarkan debu itu ada di mata kita. Siapa yang mengatur itu tuh? Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Kumpulkannya orang yang paling pintar di dunia ini dari barat ke timur untuk mengolahkan kita sebiji mata ke anak awaknya. Yaitu pemilihan itu kadang-kadang sudah diolahkan gitu, kambing ini dilarangnya. Wah, dilarang. Ada sayang lalu orang kambing ini semua jaga mata. Kadang tapi tambah Ustaz belum mata kambing ini, nah kita tambah lakukan sedikit. Jangan dicukur. Kalau kita ada debu kita mandi mengeringan tuh nah. Sebelum gugur ke mata tuh sini hidupnya hinggap. Ini kadang begini, ini kada sayang ada. Kalau orang bahari, kalau dihabiskan itu tepuk tangan. Kalau saja melihat hantu biar nyaman. Kalau begini oleh ini, rupanya ya cuma hantunya. Coba itu orang mengeluarkan nilai hantu. Habis itu ditantoinya, melarang kambing itu dosa. Kemudian
yang melarang kanin ini karena taubat, karena di akhirat diganti Allah Ta'ala lawan bara api dan ditempel. Gak usah dilarang, sayangnya lagi insya Allah. Yang penting pintar berdandan di rumah, jangan berdandan itu kesana ke pengantinan aja. Orang di rumah berdandan supaya lakinya hidup. Makanya kalau bicara Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku ini ketujuh maulah aku ini tampan bersih sebagaimana aku hidup juga kalau biniku berpenampilan cantik di depan. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya dicukur-cukur, anu kaki, apalagi bulu mata dicukur, masa kayak itu benar. Banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala lawan kita. Cintai Allah, sayangi Allah. Orang sayang lawan Allah, tunduk lawan perintahnya. Allah Taala menyuruh kita sembahyang kita. Allah Ta'ala menyuruh kita puasa bulan Ramadan, puasa kita. Karena kita sayang, Pak. Orang yang belum sayang lawan Allah, namanya ada mau memikirkan tentang itu. Makanya ada perkataan para ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang sudah kenal lawan dirinya, maka dia akan kenal kepada Allah. Salah satu itu tadi kita tafakkur sa'a khairun min ibadatis sanah. Bertafakkur tentang ciptaan Allah, tentang Allah itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Tafakkur, pikirkan diri, kasih sayang Allah lawan kita, cintanya Allah lawan kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Ya Allah Ta'ala dalam surah Al-Luqman ayat 20. Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak bisa akan menghitungnya. Tugas kita kalau menghitungnya apa? Bagi tugas kita bersyukur. Kayak apa cara bersyukur lawan pemberian Allah Ta'ala lawan kita ini? Digunakan dasar taat, itu tanda kita syukur lawan Allah. Jangan badan ini dibawa maksiat, jangan mata ini dilihatkan kepada yang haram, dilihatkan ke Al-Quran, dilihatkan ke kuitan, dilihatkan ke hadis Nabi, dilihatkan ke ulama, dilihatkan ke keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Kenapa ujung ayatnya Allah Ta'ala menerangkan tentang keampunan? Karena kawak kita menghitung nikmat Allah Ta'ala, tugas kita bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, al-istighfar, banyak-banyak minta ampun. Ada kawak kita bersyukuri seberatan karena kawak. Kalau ada kawak berarti banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Bangun malam sebelum maghrib istighfar, antara maghrib isya banyak istighfar, sudah subuh banyak-banyak istighfar. Karena kita bersyukuri seberatan karena kawak. Dari ujung kepala ini sampai batis, pokoknya kita bersyukuri. Kada kawak, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat harta, diberikan nikmat keturunan, diberikan nikmat bini, diberikan nikmat laki. Itu wajib disyukuri seberatan karena kawak kita. Makanya harus banyak-banyak istighfar, minta ampun lawan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Mu'adzamah. Ahibbullaha lima yarzuqukum bihi min ni'amin wa ahibbuni li hubbillah. Kemudian ya Nabi, wa ahibbuni li hubbillah, ay innama tuhibbuni li anna Allah ahabbani. Pertama
disuruh kita cinta lawan Allah. Yang kedua, jar Nabi, cintailah aku. Cintai aku. Karena apa? Karena Allah cinta lawan aku, ya. Wa ahibbuni yuhibbillah. Cintai aku karena Allah cinta kepadamu. Disuruh kita cinta lawan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, jangan. Kadang awak kita sempurna iman. Kenapa? Supaya sempurna iman Tuhan Allah ya Rasulullah. Hatta akuna, sehingga aku, ya Nabi, aku nih lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan di dalam hadis lain, riwayat lain, wa nafsil lati baina jambain, sehingga dia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Perlu direnungkan itu. Sampai mana cinta kita lawan Nabi Muhammad SAW? Sampai mana cinta kita lawan Nabi? Kalau kita ada cinta lawan Nabi, ada sempurna iman kita, bahkan harus melebihi cinta kita lawan orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak bini kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita seorang. Ketika mendengar hadis ini, Sayyidina Umar datang lawan Nabi Muhammad SAW. Siapa Sayyidina Umar? Al-Faruq. Bahkan dia Nabi, Sayyidina Umar ini apabila berjalan di suatu jalan, kemudian syaitan hendak lewat juga di jalan situ, terjadi syaitan melihat Sayyidina Umar. Hakun ininya memilih jalan lain ketimbang terdapat lawan Sayyidina Umar. Bahkan lawan bayangan Sayyidina Umar, syaitan ketakutan sudah. Baru melihat orangnya, hanya bayangannya. Takutan orang, takutan syaitan. Baru ketemu orangnya, hanya bayangannya aja. Berarti itu imannya kuat banget Sayyidina Umar ini. Ketika datang lawan Nabi, jarnya ya Rasulullah, ulun ini cinta mana lawan pian. Bahkan melebihi cinta ulun lawan kita, melebihi cinta ulun lawan anak bini ulun. Tapi sebutin dia lagi, apa ajar Nabi? Ada kawah ulun ini mencintai dia melebihi cinta ulun kepada diri ulun sendiri. Ada kawah ulun. Apa ajar Nabi? Ajar Nabi, belum sempurna iman kita wahai Umar. Belum sempurna ajar Nabi. Akhirnya pikiran Sayyidina Umar boleh ke rumah terpikirkan, sampai dia berusaha memaksa dirinya dia apa supaya Nabi lebihnya cintai daripada dirinya seorang. Dilatihnya sampai suatu saat dia mendapatkan kecintaan yang hakiki. Datang lagi ini lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarnya sekarang ya Rasulullah, ulun lebih cinta lawan dia melebihi cinta ulun kepada diri ulun seorang. Lalu jar Nabi, al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru sempurna iman. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai insyaallah hadisnya belum sempurna, belum habis. Insyaallah suku enak kita menyambungnya. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.